Salam, selamat pagi. Kita bersyukur atas berkat, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita memuji dan memuliakan Dia. Mari kita menaikkan pujian kita, yaitu ku percaya janjimu ajaib. Biarlah kami berserah penuh di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di
sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, biarlah kami berserah penuh kepada-Mu Bapa. Hanya Kau segalanya bagiku. Segalanya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, Engkau sungguh baik, haleluya. Oh, Tuhan Maha Besar, Pencipta langit dan bumi dan beserta isinya. Hati kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan menolong dan menyertai kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, bersama umat-Mu Tuhan, kami datang memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, keagungan hanya kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pelayanan kami dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam jemaat Tuhan. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita pujikan bersama, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita tetap semangat di dalam menjalani hari-hari kita. Karena kita tidak sendirian, tetapi kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Di dalam
harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka. Lebih semangat. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam. Lebih lagi katakan rayakan kehadirannya. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka, haleluya, di dalam Tuhan. Bersuka, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah kita bersukaria di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di depan kita tersedia perjamuan kudus. Mari kita membuka hati kita untuk Tuhan. Mari kita menerima berkat-berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita pujikan, karena salib-Mu ku hidup. Haleluya. Mari bersama nyanyikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kau sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyembuhkan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kau sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi sama-sama katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, Engkaulah yang berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Waktu seterusnya kami berikan kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau sudah nyatakan kepada kami sepanjang 1 bulan yang telah lalu. Dan hari ini kami berada di minggu yang pertama pada bulan yang ke-9 di tahun ini. Kami percaya semua karena kasih sayang-Mu. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur untuk segala perkara yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Dan pagi ini kami boleh dapat bersekutu bersama. Dan kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terutama di tengah-tengah keluarga yang masih dapat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka dengan puji-pujian dan penyembahan yang kami lakukan pada saat ini. Dan kini kami mau belajar firman-Mu. Bukakan hati kepikiran kami, berhikmat bagi kami semua di bawah urapan Roh-Mu yang kudus, untuk kami mengerti firman-Mu dan kami boleh belajar untuk hidup di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar dan kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap untuk menerima firman Tuhan kita katakan amin. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat kita jumpa lagi di dalam persekutuan dengan Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara berada di rumah masing-masing, dan yang paling penting adalah kita mau tetap dekat dan melekat kepada Tuhan. Sebelum kita akan makan minum perjamuan kudus yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu masing-masing, mari kita mau belajar firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, saya akan bacakan demikian bunyinya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus orang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ini kita akan belajar dengan satu tema, kegagalan umat Tuhan. Saya percaya tidak ada seorang pun manusia di dalam dunia ini ingin gagal di dalam kehidupannya. Semua ingin sukses dan berhasil. Tetapi dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana kegagalan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu di dalam menghadapi orang Midian dan orang Amalek yang datang ke tempat mereka. Sehingga mereka ketakutan dan mereka lari bersembunyi di gua-gua dan gunung-gunung, kata firman Tuhan. Bahkan menjadikan hidup mereka melarat akibat dari datangnya orang Midian dan orang Amalek. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa umat Tuhan, bangsa Israel pada saat itu mengalami kegagalan? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya
kita yang hidup pada zaman sekarang ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak mengalami sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Yang pertama yang membuat mereka gagal adalah karena mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai penolong dan sandaran kehidupan mereka. Perhatikan di dalam ayat yang kedua. Berkata demikian, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Perhatikan sekali lagi, yang mengakibatkan bangsa Israel, umat Tuhan ini gagal, hidup dalam ketakutan dan di dalam penderitaan, kemelaratan, karena mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai penolong dan sandaran kehidupan mereka. Mereka lari dan bersembunyi di gua-gua. Mereka menjadikan gua sebagai tempat yang aman, bukan kepada Allah. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, mengaku percaya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Tapi ketika persoalan datang, ketika masalah datang, ketika kesulitan datang, tidak lagi mau menjadikan Tuhan andalan, sandaran, dan penolong. Tidak lari datang di bawah kaki Tuhan, tapi bersembunyi di dalam segala kekuatan, kemampuan manusia yang ada di atas muka bumi ini. Berlindung kepada segala fasilitas dan orang-orang yang dianggapnya kuat, hebat, dan lain sebagainya. Seperti bangsa Israel pada saat itu, mereka lari bersembunyi di gua-gua yang mereka anggap itu aman sebagai tempat perlindungan mereka. Tetapi ternyata mereka gagal. Tuhan tidak mau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku sungguh Dia Allah yang besar, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang baik, untuk memiliki sikap seperti bangsa Israel di zaman hakim-hakim pada saat itu. Memang bangsa Israel terkenal dengan keras tengkuk, degil hatinya. Kehidupan mereka selama di zaman hakim-hakim bagaikan lingkaran setan yang tidak ada ujung pangkalnya. Mereka seringkali menyakiti hati Tuhan, membangkitkan cemburu dan murka Tuhan. Dan mereka tidak mengindahkan Tuhan tatkala mereka berada di dalam berbagai macam kesulitan, tatkala mereka juga berada di dalam keadaan aman, tenang, di dalam kesenangan. Makanya pada saat mereka menghadapi orang Midian, mereka mengalami kegagalan karena mereka mengenyampingkan Tuhan. Bukankah kita tahu di dalam firman Allah mengatakan, Mazmur nomor 28 ayat yang ke-8, Tuhan adalah kekuatan dan benteng keselamatan orang yang percaya kepada Tuhan. Mazmur 46 ayat yang kedua berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan serta penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tetapi kita melihat umat Tuhan pada saat itu, mereka mengabaikan, mereka mengenyampingkan, dan mereka tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari pada saat ini kalau kita tidak menginginkan mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita, di dalam segala bidang kehidupan, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam segala hal, mari kita datang kepada Tuhan. Tatkala kita berada dalam kesulitan, kesusahan, penderitaan, mari kita mau lari datang di bawah kaki Tuhan. Karena Tuhan memberikan jaminan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28.
Mari datang kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi seringkali banyak orang yang mengabaikan ini, tidak mengindahkannya. Nanti setelah gagal baru mau datang, nangis di bawah kaki Tuhan. Jangan sampai terlambat, karena firman Allah berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan ketika kita berada di dalam kesesakan. Nahum 1 ayat 7 berkata, Tuhan adalah tempat di mana kita datang berlari tatkala kita berada di dalam kesesakan. Mazmur nomor 34 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Jadi orang yang akan diberkati oleh Allah, orang yang akan dibela oleh Tuhan, orang yang akan disertai oleh Tuhan, orang yang akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Dengan kata lain, hidupnya diberkati oleh Tuhan dalam segala bidang kehidupan. Kalau dia jadikan Tuhan andalan penolong di dalam hidupnya, jadikan sandaran tatkala dia menghadapi berbagai macam tantangan dan kehidupan. Jangan jadi seperti umat Tuhan pada saat itu. Mereka mengabaikan Tuhan. Mereka tidak melibatkan Tuhan. Mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai penolong di dalam hidup mereka. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Ini yang pertama yang mengakibatkan bangsa Israel umat Tuhan mengalami kegagalan. Yang kedua, kita temukan di dalam ayat yang pertama, firman Allah berkata, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Bangsa Israel melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kejahatan yang bagaimana yang mereka lakukan? Dalam pasal 2 ayat 11 dan 13 berkata, mereka meninggalkan Tuhan, mereka hidup dalam kejahatan, dan mereka menyembah kepada berhala-berhala. Ini kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan mengingatkan mereka bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari tekanan bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Tapi mereka lupa akan hal itu. Sehingga mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka menyembah kepada Baal-Baal dan ilah lain. Tidak lagi menyembah kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang melepaskan nenek moyang mereka dari tanah Mesir. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi mereka menggantikannya dengan ilah-ilah lain, penyembahan berhala. Dan lebih dahsyat lagi, mereka meninggalkan Tuhan, tidak lagi mau setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang hidup di zaman sekarang ini, di tengah kesulitan dan himpitan hidup? Apakah kita terus akan gagal dan gagal atau mengalami kegagalan seiring dengan kesulitan, penderitaan, dan berbagai macam masalah yang kita hadapi? Kita tinggalkan Tuhan dan kita menggantikan Tuhan dengan ilah-ilah dunia ini, Baal-Baal, kuasa-kuasa yang disodorkan oleh dunia. Kalau kita tidak ingin gagal, mari kita berbalik arah dan kita mau datang kepada Tuhan. Firman Allah berkata di dalam kitab Yeremia pasal yang kelima ayat 25. Kesalahan mula yang menghalangi semua yang baik bagimu. Kesalahan mula yang menghalangi semua yang baik untuk kita nikmati di dalam kehidupan ini. Kata Tuhan kepada bangsa Israel. Dan saya percaya tidak ada satu manusia pun di dalam dunia ini yang tidak menginginkan yang baik. Tidak menginginkan yang senang.
Tidak ada satu manusia pun yang ingin gagal. Semua ingin yang baik, semua ingin yang sukses, semua ingin yang berhasil di dalam kehidupannya. Kalau rindu, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menyembah kepada berhala dan ilah lain. Jangan hidup di dalam kejahatan. Supaya semua yang baik dari Tuhan akan kita nikmati. Janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bukankah kita tahu dalam kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Firman Allah berkata, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak terlalu berat untuk mendengar seruan orang percaya. Tapi yang mengakibatkan Tuhan menyembunyikan dirinya terhadapmu adalah karena dosa dan kejahatan. Tuhan memalingkan wajahnya terhadapmu adalah karena kesalahan dan kejahatan yang kamu lakukan. Dan bangsa Israel mengalami kegagalan karena kesalahan mereka. Mereka hidup di dalam kejahatan, tinggalkan Tuhan, ganti dengan penyembahan kepada berhala-berhala. Mari kita renungkan akan hal ini, terutama di masa-masa yang sulit dan sukar. Jangan kita tukarkan Tuhan karena keinginan daging kita. Jangan kita tinggalkan Tuhan karena kita sedang dalam kesulitan. Karena kita sedang menghadapi berbagai macam masalah. Tekanan-tekanan datang di dalam hidup kita. Roh-roh Midian dan Amalek yang berkeliaran di zaman sekarang ini. Untuk membuat orang percaya umat Tuhan. Hidup dalam ketakutan. Hidup di dalam kekhawatiran dan kecemasan. Bahkan mungkin putus asa. Sehingga lari tidak lagi berlindung kepada Tuhan. Tapi berlindung kepada sesuatu yang dianggap kuat, yang disodorkan oleh dunia. Seperti bangsa Israel, mereka menganggap gunung itu adalah sesuatu yang kokoh dan kuat. Mereka akan aman, tenang, nyaman tinggal di dalamnya. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Mari kita jadikan Tuhan penolong dalam hidup kita, sandaran dan andalan. Tempat perlindungan kita, dan jangan kita hidup di dalam kejahatan. Yang ketiga dalam ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Dan aku akan berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Kegagalan orang Israel, umat Tuhan pada saat itu, karena mereka tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak lagi mau taat kepada perintah-perintah Tuhan. Padahal firman Allah berkata di dalam Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 15, jika kamu mendengarkan perkataanku, jika kamu taat, tunduk dan mematuhi perintahku, kamu akan dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tapi bangsa Israel tidak mau taat. Seperti yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-10, saya baca sekali lagi. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori. Jangan menyembah kepada ilah lain, kepada Baal-Baal yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang sering mungkin mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan? Adakah kita mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan, mentaati, mematuhi dan melakukannya? Atau kita menjadi orang yang bebal seperti bangsa Israel, tidak mau mentaati
apa yang Tuhan suruh mereka lakukan, sehingga kita bisa melihat akibatnya. Ya. Akibat dari tidak taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya, kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak. Rombongan yang besar seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel, perhatikan, menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Perhatikan, akibat dari perbuatan mereka yang tidak menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, kekuatan, penolong dalam hidup mereka. Mereka mengabaikan Tuhan. Mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka tidak taat dan patuh kepada firman Tuhan. Akibatnya hidup mereka melarat. Ditindas oleh orang Midian, orang Amalek, dan kumpulan persekutuan mereka. Mereka datang rombongan yang banyak, tidak menyisakan satu apapun dari jeri lelah orang-orang Israel. Diambil oleh orang-orang Midian. Tentu kita semua tidak mau seperti itu. Kita rindu sukses dan berhasil. Kita tidak mau gagal. Jangan tiru sikap dan sifat daripada bangsa Israel di zaman hakim-hakim pada saat itu. Tapi mari kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita percaya kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita. Dia peduli dengan hidup kita. Dan Dia akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tidak mengalami kegagalan. Jadikan Tuhan penolong dan andalan dalam hidup kita. Jangan hidup di dalam kejahatan. Hidup taat kepada perintah dan firman-Nya. Miliki kehidupan doa dalam hidupmu. Biar Tuhan akan memberkati kita semua pada saat ini. Jadikan firman Tuhan bagian dan penuntun di dalam kehidupanmu, supaya engkau tidak gagal. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan pujian Yesus Kau Kebenaran. Kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Oh haleluya. Mari nyatakan bersama-sama. Haleluya. Amin Yesus. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa, dunia tak bisa, dunia tak bisa. Katakan dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini pernyataan kami di hadapan Dikau, bahwa Engkau adalah kebenaran. Engkau adalah Tuhan, penolong, sandaran, andalan, dan kekuatan bagi kami. Tidak ada yang sama seperti Engkau, yang mengasihi dan peduli dengan kehidupan kami. Tatkala kami berada di dalam berbagai macam masalah dan pergumulan, tangan-Mu senantiasa terulur menolong kami. Dan Engkau senantiasa hadir tatkala kami di dalam kesesakan. Engkau Tuhan penolong yang sangat terbukti. Dijauhkan dari kami, memiliki sikap dan sifat seperti umat-Mu di zaman hakim-hakim. Mereka mengalami kegagalan. Mereka tidak berdaya menghadapi orang Midian. Mereka mengalami tekanan dan ketakutan karena mereka hidup dalam kejahatan. Mereka tidak menjadikan Engkau tempat perlindungan, tempat sandaran dan pertolongan bagi mereka.
Bahkan mereka meninggalkan Engkau, dan mereka mengabaikan Engkau. Mereka tidak taat dan patuh kepada firman-Mu. Mereka menyembah kepada berhala-berhala tatkala mereka di dalam kesulitan. Tuhan, mampukan kami dengan kuasa-Mu, supaya kami kuat, teguh, kokoh di dalam menghadapi segala tantangan. Dan kami tidak mengabaikan Engkau. Kami tidak menukarkan Engkau dengan sesuatu yang disodorkan oleh dunia. Tapi kami boleh tetap setia kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau pelihara kami. Engkau tidak membiarkan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau bersama kami. Bahkan Engkau turut bekerja dalam segala hal. Engkau menopang kehidupan kami. Jadikan firman-Mu bagian hidup kami, dalam pengiringan kami kepadamu di tengah kesulitan, terutama pada masa-masa sekarang ini. Biar kami tetap setia kepadamu, dan Engkau dimuliakan dalam kami. Kami menikmati janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, bahkan seberapa banyak yang dijangkau oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau tolong supaya kami tidak menjadi seperti umat-Mu dan hidup dalam kegagalan, tapi kami menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan, umat yang dilindungi, disertai oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, Engkau memberkati roti dan anggur, sucikan. Engkau bubuh berkat kuasa-Mu di dalamnya, supaya apabila kami makan dan minum, kami beroleh persekutuan dengan Dikau. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap untuk masuk dalam perjamuan kudus, siapkan dirimu. Siapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu Saudara telah persiapkan di rumah. Dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan bersama pujian Ku Yakin Korban Kristus di Golgota. Datang pada salib itu, dan ku datang. Mari Bapak Ibu Saudara angkat roti dan anggur ke atas, nyanyikan pujian ini dengan mata iman yang tertuju kepadanya. Amin. Yang besar, ya ku datang pada kakinya,
sanaku dapat ampun besar. Sekali lagi ku datang, dan ku datang pada salib itu. Amin, amin. Oh, ku ingat cinta daya besar. Ya, ku datang pada kakinya. Oh, sanaku dapat ampun besar. Katakan, sanaku dapat ampun. Sanaku dapat ampun besar. Di bawah kaki salib-Mu kami datang, dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang dikorbankan untuk kami. Sebelum kami makan dan minum, Tuhan ampuni kami, layakkan kami. Tuhan, bubu berkat dan kuasa-Mu atas roti dan anggur ini, supaya apabila kami makan dan minum, yang mulai lemah imannya dikuatkan kembali. Mereka yang mulai ragu tentang Engkau, imannya diteguhkan kembali. Mereka yang sedang susah karena berbagai macam hal yang mereka alami, mereka menerima penghiburan daripada-Mu. Mereka yang lemah tubuhnya karena sakit penyakit yang mengganggunya, penyakit apapun, oleh imannya kepada-Mu di dalam nama Yesus, dia menerima kesembuhan, dia menerima mujizat Tuhan, dia dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau makan minum perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara dengar pembacaan firman Tuhan, dan kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Dengar firman Tuhan dan kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Ia baik. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tandai ucapan syukur dengan pujian ini. Keluar dari dasar hatimu. Nyatakan Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Sebab
bagi Tuhan baik. Kasih setianya sebab Tuhan baik. Oh haleluya, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Dikau dalam perjamuan kudus. Dan kami percaya kami beroleh kekuatan baru di dalam Engkau. Dan kami boleh hidup dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Berkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada pagi ini. Berkati di dalam segala hal. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam persekutuan dan ibadah kami pagi ini. Terima kasih Bapa, segala puji bagi Engkau. Berkati umat-Mu, kalau mereka rindukan untuk membawa persembahan mereka, Tuhan sucikan semua dalam bentuk apapun. Dan Tuhan membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaan usaha mata pencarian dan pelayananmu. Diberkatilah oleh Tuhan kesehatan tubuhmu. Diberkatilah oleh Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dan anugerah serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.